Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Now, I'm going to talk about Kang Losi's learning level. Before that, let me introduce myself. I'm Namira Dinalutain from Math Education, State University of Padang. Okay, now we start. Kang Losi categorized the level of cognitive. They are knowledge rates and intellectual rates. Knowledge rates is divided into two parts. The first one is simple knowledge. An objective categorized at the simple knowledge learning level requires students to remember a specified response but not a multi-step process to a specified stimulus. Jadi, tingkat pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan sederhana. Konstruk perilaku sebuah sasaran tingkat pengetahuan dianggap pengetahuan sederhana jika isi yang harus diingat siswa melibatkan tidak lebih dari satu tanggapan untuk satu rangsangan tertentu. The example of simple knowledge is state the formula of rectangle's area. Contohnya yaitu sebutkan rumus dari luas persegi panjang. Pada contoh tersebut, siswa diminta untuk mengingat tanggapan atau respon yang tepat untuk rangsangan tertentu. Next is knowledge of process. An objective categorized at the process knowledge learning level requires students to remember how perform a procedure or use a method. Tingkat pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan tentang proses. Konstruk perilaku sasaran tingkat pengetahuan dianggap pengetahuan tentang proses jika isi yang harus diingat siswa adalah urutan langkah-langkah dalam suatu prosedur. The example of knowledge of process is given a rectangle with length 10 cm and width 5 cm. Determine the area of rectangle. Contoh soal pengetahuan tentang proses yaitu diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Tentukan luas dari persegi panjang tersebut. Di soal tersebut, siswa dituntut untuk mengetahui cara menghitung luas persegi panjang. Next is about intellectual rates. Intellectual rates is divided into four parts. The first one, communication. An objective categorized at the communication learning level requires students to determine the explicit or implicit of message. The student must be able to interpret and describe the idea to others. Jadi, sasaran kognitif tingkat intelektual yang pertama yaitu pemahaman komunikasi. Sasaran pemahaman komunikasi menuntut siswa menentukan makna yang tersurat atau yang tersirat dari suatu pesan. Siswa harus mampu menginterpretasikan dan menjelaskan ide-ide tersebut kepada orang lain. The example of communication is given problem and Yumi know how to solve the problem. She thinks that it can solve by finding area of rectangle and trapezoid. Then, Yumi explained it to the others, hence they understand. Jadi, contoh pada komunikasi ini yaitu diketahui suatu soal dan Yumi mengetahui cara menyelesaikan soal tersebut. Menurut dia, cara menyelesaikannya yaitu dengan mencari luas dari persegi panjang dan trapesium. Kemudian Yumi menjelaskan kepada orang lain, kepada teman-temannya, sehingga mereka memahaminya. Pada contoh tersebut, Yumi mampu menginterpretasikan permasalahan dan mengkomunikasikannya dengan matematika. Next, conceptualization. An objective categorized at the conceptualization learning level requires students to distinguish example of certain concept from those that are not example of the concept. Second, meaning there is certain relationship. Sasaran tingkat intelektual yang kedua yaitu konseptualisasi. Sasaran konseptualisasi menuntut siswa memakai penalaran induktif untuk membedakan contoh konsep tertentu dari suatu yang bukan contoh dari konsep tersebut
dan mengerti ada hubungan tertentu. The example of conceptualization is explain why the area of rectangle is equal to product of length and width. Contoh soalnya yaitu jelaskan mengapa luas persegi panjang sama dengan hasil kali panjang dan lebar. Pada soal tersebut, siswa dituntut untuk memahami hubungan antara luas, panjang, dan lebar. Next is application. Students achieve an objective at the application level by using deductive reasoning to decide how to utilize, if at all, a particular mathematical content to solve problems. Tingkat intelektual yang ketiga yaitu aplikasi. Sasaran aplikasi menuntut siswa memahami penalaran deduktif untuk memutuskan bagaimana menjelaskan masalah tertentu. Apabila diberikan suatu permasalahan, siswa yang mencapai sasaran tingkat aplikasi dapat menentukan apakah proses, asas, fakta, rumus, hukum, atau hubungan lain yang ditentukan dalam isi sasaran itu relevan atau tidak dengan penjelasan masalah. The example is the area of the gray part is sketch of ground that planted with grass. Determine the area of The example is the area of the gray part is sketch of ground that The example is the area of the gray part is sketch of ground that planted with grass. Determine the area of ground that planted with grass. Contoh soal aplikasi yaitu daerah yang diarsir adalah sketsa tanah yang ditanami rumput. Berapakah luas hamparan rumput tersebut? Jadi dari soal tersebut, siswa akan menerapkan pengetahuannya mengenai luas trapesium dan luas persegi panjang. Oleh karena itu, soal ini dikategorikan sebagai aplikasi. Tingkat aplikasi. Next, creative thinking. Students achieve an objective at the creative thinking learning level by using divergent reasoning to view mathematical content from unusual and novel ways. Yang terakhir yaitu berpikir kreatif. Pada sasaran ini, siswa diminta untuk berpikir secara kreatif agar dapat memeriksa, menghasilkan, atau melihat isi dari. Pada level ini, siswa dituntut untuk berpikir secara kreatif. Pada level ini, siswa dituntut untuk mengingat. Pada level ini, siswa dituntut untuk berpikir secara kreatif agar dapat memeriksa, menghasilkan, atau melihat isi dari. Pada level ini, siswa diminta untuk berpikir secara kreatif dengan menggunakan penyelesaian masalah dengan cara pada level ini siswa diminta untuk berpikir secara kreatif dengan menggunakan cara yang pada level ini siswa diminta untuk berpikir secara kreatif dengan menggunakan cara yang tidak biasa dan berbeda. The example is Diane said that she can divide the rectangle into 4 parts with the same area. Reggie is not agree with her statement. Who has the right answer? Why? Contoh ini Contoh soal berpikir kreatif yaitu Dian mengatakan bahwa ia telah membagi persegi panjang tersebut menjadi 4 daerah yang sama luasnya. Reggie tidak setuju dengan pendapat Dian. Siapakah yang benar dan mengapa? Dari soal tersebut, tidak ada prosedur khusus dalam menyelesaikan soal tersebut.
Siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan cara mereka sendiri. Siswa dituntut untuk berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, soal ini masuk ke dalam kategori creative thinking. Okay, thank you. That's all from me. Sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.